Saudaraku, bukankah dunia ini begitu menyebalkan? Tak henti-hentinya kita terpedaya dibuatnya. Karir, ego, nafsu, dan kepentingan demi kepentingan. Semuanya membuat kita terlena sejadi-jadinya, sehingga kita meronta-ronta mengikuti bayangannya, diselimuti dengan warna-warni yang begitu memikat hati kita, dihiasi dengan keindahan-keindahan membuat mata kita terlena dengannya. Hiasannya bagaikan magnet yang mampu menarik siapapun di sekelilingnya. Pesonanya bisa memukau mata manusia mana saja yang menatapnya dengan penuh harap. Bahkan sampai berhayal andai dunia tak pernah berpisah dengannya. Dan bukan itu saja, semuanya rela membuat kita mengorbankan segalanya. Harga diri, keluarga, kehormatan, bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu rasanya sudah lama kita melupakan Allah. Lidah ini sudah lama keluh untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri kepadanya. Kening ini entah sejauh mana sudah tidak tersungkur larut dalam sujud kepadanya. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Duhai, besok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia sudah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita sudah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini terlena. Mungkin esok semua orang berkumpul di rumah kita melihat tubuh kita terbaring dengan kain putih. Apa yang kita banggakan hari ini? Apa yang kita andalkan hari ini? Semuanya tak mampu menolong kita. Tibalah saatnya kita mempertanggungjawabkan semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semuanya akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Duhai saudaraku, kehidupan dunia ini adalah permainan dan suatu yang melalaikan dan saling berbangga. Karenanya, jadikanlah dunia ini tempat kita beramal dan terus beramal. Kembalilah kepada Allah, taubatlah kepadanya, hingga kita berpisah dengan dunia dalam keadaan mendapat ridha-Nya.